Hi, welcome back to me reading Harry Potter book. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena telat ya, udah seminggu lebih aku baru rekam. Karena kemarin itu aku udah rekam beberapa kali loh, aku sampai coba rekam itu gagal terus, gak tahu kenapa, ada aja yang bikin gagal. Semoga kali ini berhasil ya. Oke. Langsung aja, takut gagal lagi. Harry Potter dan apa ini? Dan Piala Api chapter 5, Sihir Sakti Weasley. Harry berpusing makin lama makin cepat. Sikunya merapat ke tubuh. Perapian-perapian samar berkelebatan cepat sampai dia merasa pusing dan mual dan memejamkan mata. Kemudian ketika akhirnya dia merasa dirinya melambat, dia melempar tangan ke depan. Dan berhenti pada waktunya sebelum dia jatuh terjerembab keluar dari perapian di dapur keluarga Weasley. "Dia makan tidak?" tanya Fred bersemangat sambil mengulurkan tangan untuk menarik Harry berdiri. "Ya," kata Harry menegakkan diri. "Apa sih itu?" "Permen ludah liar," kata Fred riang. "George dan aku yang menciptakannya, dan kami sudah sepanjang musim panas mencari orang untuk mengetesnya." Dapur kecil itu dipenuhi tawa. Harry memandang berkeliling dan melihat bahwa Ron dan George duduk di meja kayu yang digosok licin dengan dua orang berambut merah yang belum pernah dilihat Harry. Walaupun dia langsung tahu siapa mereka, Bill dan Charlie, dua kakak tertua Weasley bersaudara. "Apa kabar, Harry?" Sapa yang duduk lebih dekat nyengir dan mengulurkan tangan besar yang dijabat Harry. Harry merasakan tangan yang kuat, keras, dan kapalan. Ini pasti Charlie yang bekerja menangani naga di Rumania. Sosok Charlie seperti si kembar, lebih pendek dan gempal daripada Percy dan Ron. Dan yang keduanya jangkung kurus. Wajahnya lebar dan menyenangkan, biasa di udara terbuka dan banyak sekali bintik-bintiknya, sehingga sekilas seperti terbakar matahari. Lengannya berotot, dan di salah satunya ada bekas luka bakar yang besar dan berkilat. Bill bangkit dan tersenyum, dan menjabat tangan Harry juga. Bill merupakan kejutan bagi Harry. Harry tahu bahwa dia bekerja di Bank Sihir Gringotts dan bahwa dia pernah menjadi ketua murid di Hogwarts. Selama ini Harry membayangkan Bill seperti Percy, dalam versi yang lebih tua, yaitu cerewet tentang pelanggaran peraturan dan senang menyuruh-nyuruh orang lain. Ternyata Bill tak ada kata lain untuknya selain cool. Dia jangkung dan rambut panjang yang diikat menjadi ekor kuda. Sebelah telinganya memakai anting-anting dengan gantungan yang tampaknya berbentuk taring. Pakaian Bill tidak akan tampak janggal dalam konser musik rock. Hanya saja Harry mengenali sepatu bootnya tidak terbuat dari kulit biasa, melainkan kulit naga. Tak seorang pun dari mereka sempat berkata-kata lagi ketika terdengar bunyi pop pelan dan Mr. Weasley muncul begitu saja di balik bahu George. Belum pernah Harry melihatnya semarah itu. "Sama sekali tidak lucu, Fred," dia berteriak. "Apa yang kau berikan pada anak magel itu?" "Aku tidak memberikan apa-apa," kata Fred nyengir jahil lagi. "Tadi kan permenku jatuh, salahnya sendiri kalau dia memakannya. Aku kan tidak menyuruhnya makan." "Kau sengaja menjatuhkannya," raung Mr. Weasley. "Kau tahu dia akan memakannya. Kau tahu dia sedang diet. Seberapa besar lidahnya?" George bertanya penuh semangat. "Panjangnya sampai 1,4 meter sebelum orang tuanya mengizinkan aku mengecilkannya." Harry dan anak-anak keluarga Weasley meledak tertawa lagi. "Tidak lucu!" teriak Mr. Weasley. "Tingkah seperti itu merusak hubungan antara penyihir dan magel. Kuhabiskan separuh hidupku berkampanye menentang perlakuan tak senonoh terhadap magel. Tapi anak-anakku sendiri, kami tidak memberikan permen itu kepadanya karena dia magel," kata Fred naik darah. "Tidak, kami memberikannya kepadanya karena dia anak brengsek tukang ancam," kata George. "Betul kan, Harry?" "Iya, betul, Mr. Weasley," kata Harry bersemangat. "Bukan itu masalahnya," kata Mr. Weasley marah. "Tunggu sampai aku beritahu ibumu." "Beritahu aku apa?" terdengar suara di belakang mereka. Mrs. Weasley baru saja masuk ke dapur. Dia wanita pendek, gemuk, dengan wajah sangat ramah, meskipun saat ini matanya menyipit curiga. "Oh, halo Harry," katanya menatap Harry tersenyum. Kemudian matanya kembali ke suaminya.
Beritahu aku apa, Arthur? Mr. Weasley ragu-ragu. Harry bisa melihat bahwa betapapun marahnya dia kepada Fred dan George, dia tidak benar-benar bermaksud memberitahu Mrs. Weasley apa yang terjadi. Suasana hening, sementara Mr. Weasley memandang istrinya dengan cemas. Kemudian dua anak perempuan muncul di pintu dapur di belakang Mrs. Weasley. Salah satunya yang berambut coklat sangat lebat dengan gigi depan agak besar-besar adalah sahabat Harry dan Ron, Hermione Granger. Satunya lagi yang lebih kecil dan berambut merah adalah adik Ron, Ginny. Keduanya tersenyum kepada Harry, yang balas nyinyir membuat wajah Ginny merah padam. Dia sudah suka sekali pada Harry sejak kunjungan pertama Harry ke The Burrow. Beritahu aku apa, Arthur? Mrs. Weasley mengulangi dengan suara berbahaya. Tidak apa-apa, Molly, gumam Mr. Weasley. Fred dan George tadi... Tapi mereka sudah kumarahi. Apa yang mereka lakukan kali ini? Tanya Mrs. Weasley. Kalau ada hubungannya dengan sihir sakti Weasley, bagaimana kalau kau tunjukkan pada Harry di mana kamar tidurmu, Ron? Kata Hermione dari pintu. Dia tahu di mana dia tidur, kata Ron. Di kamarku, dia tidur di sana ketika kita semua bisa ikut, kata Hermione tegas. Oh, kata Ron paham. Baiklah, ya kami ikut juga, kata George. Kau tetap di tempatmu, bentak Mrs. Weasley. Harry dan Ron menyelinap keluar dapur. Mereka bersama Hermione dan Ginny melewati lorong sempit lalu menaiki tangga berderit yang berzigzag ke tingkat atas. Apa sih sihir sakti Weasley? Tanya Harry sementara mereka menaiki tangga. Ron dan Ginny tertawa. Meskipun Hermione tidak, Mom menemukan setumpuk formulir pesanan. Mom menemukan setopuk formulir pesanan waktu dia membersihkan kamar Fred dan George, kata Ron pelan. Daftar harga panjang untuk barang-barang ciptaan mereka. Cuma lelucon, kau tahu kan? Tongkat palsu dan permen bohong-bohongan dan banyak lagi. Luar biasa sekali. Aku tak tahu mereka menciptakan semua itu. Sudah lama kami mendengar ledakan-ledakan dari kamar mereka, tapi tak pernah mengira mereka benar-benar membuat macam-macam, kata Ginny. Kami kira mereka cuma suka bunyinya. Hanya saja, sebagian besar barang itu, ya semuanya sebetulnya agak berbahaya, kata Ron. Dan kau tahu, mereka merencanakan untuk menjualnya di Hogwarts untuk mendapatkan uang tambahan. Dan Mom marah sekali pada mereka. Dia melarang mereka membuat barang-barang seperti itu lagi dan membakar semua formulir pesanan. Nilai OWL mereka yang mereka dapatkan tidak setinggi yang diharapkan Mom. OWL atau OWL, Ordinary Wizarding Level atau level sihir umum, ujian yang ditempuh murid-murid Hogwarts saat mereka berusia 15 tahun. Lalu terjadi pertengkaran hebat, kata Ginny, karena Mom ingin mereka bekerja di Kementerian Sihir seperti Dad, dan mereka bilang yang ingin mereka lakukan hanyalah membuka toko lelucon, joke shop. Saat itu pintu di bordes kedua terbuka dan ada wajah terjulur keluar memakai kacamata bergagang tanduk dan tampak jengkel sekali. Hai Percy, sapa Harry. Oh, halo Harry, kata Percy. Aku baru membatin siapa yang membuat begitu banyak keributan. Aku sedang bekerja tahu, ada laporan yang harus kuselesaikan untuk kantor. Dan agak susah berkonsentrasi kalau orang geladak-geluduk naik turun tangga. Kami tidak geladak-geluduk, kata Ron sebal. Kami jalan biasa. Sorry kalau kami mengganggu kerja top secret Kementerian Sihir. Lagi kerja apa sih? Tanya Harry. Laporan untuk Departemen Kerjasama Sihir Internasional, kata Percy sok. Kami sedang berusaha menstandarkan ketebalan kuali. Beberapa kuali impor agak ketipisan. Kebocoran meningkat hampir sebesar 3% dalam setahun. Itu akan mengubah dunia, laporan itu, kata Ron. Halaman depan Daily Prophet. Kurasa kuali bocor. Wajah Percy merah merona. Boleh saja kau meledek, Ron, katanya panas. Tapi kalau tidak diadakan semacam peraturan internasional, bisa saja tahu-tahu pasar kita dibanjiri kuali tipis berdasar dangkal yang bisa membahayakan. Ya, baiklah, kata Ron meneruskan naik lagi. Percy membanting pintu kamarnya hingga menutup. Sementara Harry, Hermione, dan Ginny mengikuti Ron menaiki 3 tangga lagi. Teriakan-teriakan dari dapur di bawah terdengar oleh mereka. Kelihatannya Mr. Weasley sudah memberitahu Mrs. Weasley tentang permen itu. Kamar di puncak rumah tempat Ron tidur masih nyaris sama seperti terakhir kalinya Harry menginap.
Poster-poster tim Quidditch favorit Ron, Cuddly Cannon, masih melempar-lempar bola dan melambai-lambai di dinding dan di langit-langit yang melandai, dan tangki ikan di ambang jendela yang tadinya berisi telur kodok sekarang berisi seekor kodok amat besar. Tikus Ron yang dulu Scabbers tak ada lagi. Sebagai gantinya, ada burung hantu abu-abu kecil mungil yang mengantar surat Ron kepada Harry di private drive. Burung itu melompat-lompat di dalam sangkarnya yang kecil dan berteriak-teriak bisik. "Diam, Pig," kata Ron menyelip di antara 2 dari 4 tempat tidur yang telah dijejalkan dalam kamar itu. "Fred dan George akan tidur di sini bersama kita, karena Bill dan Charlie tidur di kamar mereka," dia memberitahu Harry. "Percy tak bisa diganggu karena dia harus bekerja." Kenapa burung hantu itu kau namakan Pig?" Harry bertanya kepada Ron, heran sekali karena burung itu tidak ada mirip-miripnya dengan babi. "Karena Ron tolol," kata Ginny. "Namanya yang sebenarnya adalah Pigwidgeon." "Yah, itu sama sekali bukan nama yang tolol," kata Ron sinis. "Ginny yang kasih nama," dia menjelaskan kepada Harry. "Dia menganggap nama itu manis, dan aku berusaha mengubahnya, tapi sudah terlambat." Burung itu tak mau menjawab bila dipanggil dengan nama lain. Terpaksa namanya Pig. Aku harus mengurusnya di sini karena dia membuat jengkel Errol dan Hermes. Dia juga membuatku jengkel, tahu? Pigwidgeon Pigwidgeon berterbangan riang di dalam sangkarnya, beruhu-uhu nyaring. Harry kenal baik Ron, jadi dia tahu Ron tidak serius. Scabbers. Dia dulu tak hentinya mengeluh tentang tikusnya Scabbers, tetapi terpukul sekali ketika kucing Hermione Crookshanks dikiranya telah memakannya. "Di mana Crookshanks?" Harry menanyai Hermione sekarang. "Di kebun, kurasa," jawabnya. "Dia senang mengejar jembalang. Dia tak pernah melihat jembalang sebelumnya." "Masih kan gak jembalang? Ayo." Jadi jembalang itu gnom ya. Yang kayak apa sih? Yang kayak kentang. Oke. "Percy senang bekerja rupanya," kata Harry seraya duduk di salah satu tempat tidur dan memandang Cuddly Cannon meluncur keluar masuk poster-poster di langit-langit. "Senang," kata Ron sebal. "Kurasa dia tidak akan pulang kalau tidak dipaksa Dad. Dia terobsesi. Jangan sekali-sekali menyebut bosnya. Menurut Mr. Crouch, seperti yang kukatakan kepada Mr. Crouch. Mr. Crouch berpendapat. Mr. Crouch memberitahuku. Pertunangan mereka bisa diumumkan setiap saat." "Liburan musim panasmu menyenangkan, Harry?" tanya Hermione. "Kau terima kiriman makanan dari kami?" "Yah, terima kasih sekali," kata Harry. "Kue-kue itu menyelamatkan hidupku. Dan apakah kau sudah mendapat kabar dari..." Ron terhenti ketika Hermione memandangnya dengan tajam. Harry tahu Ron akan bertanya tentang Sirius. Ron dan Hermione sangat terlibat dalam membantu Sirius lolos dari Kementerian Sihir, sehingga keprihatinan mereka tentang Sirius sama seperti Harry. Meskipun demikian, membicarakan Sirius di depan Ginny tidaklah bijaksana. Tak ada yang tahu kecuali mereka dan Profesor Dumbledore bahwa Sirius berhasil lolos. Juga tak ada yang percaya bahwa Sirius tak bersalah. "Kurasa mereka sudah berhenti bertengkar," kata Hermione, untuk menutupi kecanggungan, sementara Ginny penasaran bergantian memandang Ron dan Harry. "Bagaimana kalau kita turun untuk membantu ibumu menyiapkan makan malam?" Baiklah," kata mereka. Mereka berempat meninggalkan kamar Ron dan turun lagi. Mrs. Weasley sendirian di dapur, kelihatannya marah sekali. "Kita makan di kebun," katanya ketika mereka muncul. "Tak cukup untuk 11 orang di dalam sini. Anak-anak perempuan, tolong bawakan piring-piring ini keluar. Bill dan Charlie sedang memasang meja. Pisau dan garpu kalian berdua," katanya kepada Ron dan Harry, seraya mengacungkan tongkat sihirnya, sedikit lebih bersemangat daripada yang dimaunya ke arah seonggok kentang di tempat cuci piring. Kentang-kentang itu lepas dari kulitnya cepat sekali sehingga berterbangan dan melenting dari dinding ke langit-langit. "Astaga," bentaknya. Sekarang mengacungkan tongkatnya pada baskom dan melompat dari rak yang mulai meluncur-luncur di lantai menangkap kentang-kentang itu. "Dua anak itu," katanya jengkel, sekarang mengeluarkan panci di wajan dari dalam lemari, dan Harry tahu yang dimaksudnya adalah Fred dan George.
Aku tak tahu mau jadi apa mereka nanti, benar-benar tak tahu. Tak punya ambisi kecuali kalau membuat sebanyak mungkin keributan dianggap ambisi. Mrs. Weasley membanting panci tembaga besar di atas meja dapur dan menggoyangkan tongkat sihirnya memutar di dalamnya. Saus kekuningan mengucur dari ujung tongkat sementara dia mengaduk. Bukannya mereka tak punya otak, dia meneruskan dengan jengkel. Membawa panci itu ke atas kompor dan menyalakan kompornya dengan sentuhan tongkatnya. Tetapi mereka menyia-nyiakannya, dan kalau mereka tidak segera mengubah diri, mereka akan dapat kesulitan besar. Jumlah laporan yang dibawa burung hantu dari Hogwarts lebih banyak daripada laporan anak-anak lain dijumlahkan bersama-sama. Kalau mereka terus begini, mereka akan dibawa ke kantor penggunaan sihir yang tidak pada tempatnya. Mrs. Weasley memasukkan tongkatnya pada laci perabot yang langsung terbuka. Harry dan Ron langsung melompat menghindar ketika beberapa pisau meluncur dari dalamnya, terbang melintasi dapur dan mulai memotong-motong kentang yang baru saja dituang kembali ke dalam tempat cuci piring oleh si Baskom. Aku tak tahu apa yang salah. Apa salah kami terhadap mereka, kata Mrs. Weasley menaruh tongkatnya dan mulai mengeluarkan lebih banyak panci lagi. Selalu saja begitu selama bertahun-tahun dan mereka tak mau mendengarkan. Tidak lagi. Dia telah memungut tongkatnya dari atas meja dan tongkat itu mengeluarkan cicit keras lalu berubah menjadi tikus karet besar. Salah satu tongkat palsu mereka lagi, teriaknya. Berapa kali sudah kuberitahu mereka agar jangan menggeletakkan tongkat palsu mereka di sembarang tempat. Dia mengambil tongkatnya yang asli dan ketika berbalik ternyata saus di atas kompor sudah berasap. Ayo, kata Ron buru-buru kepada Harry, menyambar segenggam pisau dan garpu dari dalam laci dan yang terbuka. Kita bantu Bill dan Charlie. Mereka meninggalkan Mrs. Weasley dan keluar lewat pintu belakang menuju kebun. Baru saja mereka berjalan beberapa langkah, kucing jingga Hermione yang berkaki bengkok, Crookshanks, melesat dari kebun. Ekor sikat botolnya tegak ke atas mengejar sesuatu yang tampak seperti kentang berkaki. Harry langsung mengenalinya sebagai Jembalang. Dengan tinggi cuma seperempat meter, kakinya yang bertanduk bergerak dengan cepat sekali ketika dia berlari menyeberangi kebun dan terjun ke dalam salah satu sepatu boot Wellington yang bertebaran di sekitar pintu. Harry bisa mendengar si Jembalang terkikik geli ketika Crookshanks memasukkan kaki depannya ke dalam sepatu boot, berusaha meraihnya. Sementara itu bunyi gedebuk keras datang dari sisi lain rumah. Sumber kebisingan ini baru mereka ketahui ketika mereka tiba di kebun dan melihat Bill dan Charlie mengacungkan tongkat dan sedang membuat dua meja tua terbang tinggi di atas halaman, bertabrakan, masing-masing berusaha menjatuhkan yang lain. Fred dan George bersorak menyemangati. Ginny tertawa dan Hermione berdiri dekat pagar tanaman tercabik antara geli dan cemas. Meja Bill menghantam meja Charlie dengan bunyi gubrak keras dan mematahkan salah satu kakinya. Terdengar derak dari atas dan mereka semua mendongak. Kepala Percy terjulur keluar dari jendela di lantai 2. Bisa diam tidak sih? Raungnya. Sorry Percy, kata Bill nyinyir. Bagaimana kemajuan pantat kualinya? Buruk sekali, keluh Percy dan dia membanting jendelanya. Terkekeh, Bill dan Charlie mengarahkan kedua meja dengan aman ke rumput. Kedua ujung merapat dan kemudian dengan satu jentikan tongkatnya, Bill menempelkan kembali kaki mejanya dan menyihir taplak meja entah dari mana. Pada pukul 7, kedua meja sudah keberatan menyanggap berpiring-piring masakan lezat Mrs. Weasley dan kesembilan Weasley, Harry dan Hermione duduk bersiap makan di bawah langit jernih biru gelap. Bagi orang yang cuma makan kue yang semakin hari semakin tengik, ini sungguh surga. Dan awalnya Harry cuma mendengarkan, tidak ikut bicara, sementara dia mengambil pie ayam dan daging asap, kentang rebus, dan salad. Di ujung meja, Percy menceritakan kepada ayahnya seluruh laporannya tentang dasar kuali. Mr. Crouch sudah kuberitahu bahwa laporannya hari Selasa sudah akan selesai, kata Percy angkuh. Lebih awal dari dugaannya, tapi aku suka bekerja gesit. Kurasa dia akan berterima kasih aku menyelesaikannya begitu cepat. Maksudku, departemen kami saat ini luar biasa sibuknya. Dengan adanya persiapan Piala Dunia, kami tidak mendapat dukungan yang kami butuhkan dari Departemen Permainan dan Olahraga Sihir, Ludo Bagman. Aku suka Ludo, kata Mr. Weasley lunak.
Dialah yang memberi kita tiket bagus ke Piala Dunia. Aku membantunya sedikit. Kakaknya Otto mendapat kesulitan. Mesin pemotong rumput dengan kekuatan luar biasa. Aku membereskannya. Beckman cukup menyenangkan tentu saja, kata Percy sambil lalu. Tapi bagaimana dia bisa jadi kepala departemen? Kalau aku bandingkan dengan Mr. Crouch, tak bisa kubayangkan Mr. Crouch kehilangan salah satu anak buahnya dan tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi padanya. Ayah tahu kan, Bertha Jonkins sudah menghilang lebih dari sebulan sekarang. Berlibur ke Albania dan tak pernah kembali. Ya, aku tanya Ludo tentang itu, kata Mrs. Weasley. Kata Mr. Weasley mengerutkan kening. Dia bilang Bertha sudah sering tersesat sebelum ini. Meskipun jujur saja, kalau itu orang dari departemenku, aku pasti sudah cemas. Oh, Bertha memang payah, kata Percy. Kudengar dia disingkirkan dari satu departemen ke departemen lain selama bertahun-tahun. Tukang bikin susah. Tapi meskipun demikian, Beckman seharusnya berusaha mencarinya. Mr. Crouch menaruh perhatian khusus. Dia pernah bekerja di departemen kami, soalnya, dan kurasa Mr. Crouch cukup suka padanya. Tapi Beckman cuma tertawa dan mengatakan dia mungkin salah baca peta dan tiba di Australia alih-alih Albania. Meskipun demikian, Percy menghembuskan nafas dengan impresif dan meneguk anggur elderflower banyak-banyak. Pekerjaan kami di Departemen Kerjasama Sihir Internasional sudah cukup banyak, tanpa harus mencari karyawan departemen lain yang hilang. Seperti ayah tahu, masih ada acara besar lain yang harus kami organisir setelah Piala Dunia. Percy berdeham sok penting dan memandang ke ujung meja yang lain, tempat Harry, Ron, dan Hermione duduk. Ayah tahu apa yang kumaksud. Suaranya dikeraskan sedikit. Yang top secret? Ron memutar matanya dan bergumam kepada Harry dan Hermione. Sudah lama dia berusaha membuat kami bertanya, acara apa itu sejak dia mulai bekerja. Mungkin pameran kuali berpantat tebal. Di tengah meja, Mrs. Weasley berdebat dengan Bill soal anting-antingnya, yang rupanya belum lama dipakai. Dengan taring besar mengerikan, astaga Bill, apa kata mereka di bank? Mam, tak seorang pun di bank peduli bagaimana aku berpakaian asal aku membawa pulang banyak harta, kata Bill sabar. Dan rambutmu makin tidak pantas, nak, kata Mrs. Weasley mengelus tongkatnya dengan sayang. Bagaimana kalau kupotong sedikit? Aku suka rambut panjangnya, kata Ginny yang duduk di sebelah Bill. Mam, kuno sekali. Lagi pula panjangnya tidak seberapa dibanding rambut Profesor Dumbledore. Di sebelah Mrs. Weasley, Fred, George, dan Charlie bicara penuh semangat tentang Piala Dunia. Pasti Irlandia, kata Charlie tak jelas, mulutnya penuh kentang. Mereka menggilas Peru di semifinal, tapi Bulgaria punya Viktor Krum, kata Fred. Krum cuma satu pemain hebat, Irlandia punya 7, kata Charlie singkat. Sayang sekali Inggris tidak berhasil lolos, malukan benar. Apa yang terjadi? Tanya Harry bergairah, sangat menyesalkan keterisolasiannya. Dari dunia sihir saat harus tinggal di private drive. Harry tertarik sekali pada Quidditch. Dia sudah bermain sebagai seeker tim asrama Gryffindor sejak tahun pertamanya di Hogwarts dan memiliki Firebolt, salah satu sapu balap terbaik di dunia. Kalah dari Transilvania 390 lawan 10, kata Cari Muram. Penampilan yang mengejutkan. Dan Wales kalah dari Uganda dan Skotlandia di babat Luxembourg. Mr. Weasley menyihir lilin-lilin untuk menerangi kebun yang sudah mulai gelap. Sebelum mereka makan es krim stroberi buatan sendiri. Saat makan malam usai, ngengat berterbangan rendah di atas meja dan udara yang hangat dipenuhi aroma rumput dan harum honeysuckle yang bunganya membentuk lonceng. Harry merasa kenyang dan senang ketika dia mengawasi beberapa jemalang melompati semak mawar, tertawa terbahak-bahak dikejar Crookshanks. Ron memandang berkeliling meja untuk memastikan semua keluarganya sedang sibuk bicara. Kemudian berkata sangat pelan kepada Harry, "Jadi, kau sudah dapat kabar dari Sirius belakangan ini?" Hermione memandang berkeliling, memasang telinga tajam-tajam. "Ya," kata Harry pelan, dua kali, dia kelihatannya baik-baik saja. Aku menulis kepadanya kemarin. Mungkin dia akan membalas waktu aku di sini.
Harry mendadak teringat alasannya menulis kepada Sirius, dan sesaat dia sudah nyaris memberitahu Ron dan Hermione tentang bekas lukanya yang sakit lagi, dan tentang mimpi yang membuatnya terbangun. Tetapi dia tak ingin membuat mereka cemas sekarang. Tidak ketika dia sendiri merasa sangat bahagia dan damai. Astaga, sudah jam berapa? Celetuk Mrs. Weasley tiba-tiba memandang arlojinya. Kalian semua seharusnya sudah di tempat tidur. Kalian harus bangun subuh-subuh untuk ke tempat pertandingan. Harry, kalau kau tinggalkan daftar keperluan sekolahmu, akan kubelikan besok di Diagon Alley. Aku akan membelikan yang lain juga. Mungkin tak ada waktu lagi. Setelah Piala Dunia, pertandingan berlangsung 5 hari pada Piala Dunia yang lalu. Wow, mudah-mudahan kali ini juga, kata Harry antusias. Kuharap tidak, kata Percy sok rajin. Aku bergidik memikirkan tumpukan surat masukku kalau aku meninggalkan kantor selama 5 hari. Yah, siapa tahu ada yang menyelipkan kotoran naga lagi ya, Percy, kata Fred. Itu contoh pupuk dari Norwegia, kata Percy, wajahnya merah padam. Bukan kiriman pribadi untukku. Pribadi, Fred berbisik kepada Harry ketika mereka beranjak dari meja. Kami yang kirim. Ya ampun. And that's the end of the chapter. Yay, berhasil. Akhirnya berhasil nge-record yang kelima. Oke. Thank you very much semuanya atas antusiasme. Apa sih kan? Oke, udah gitu aja. Sampai ketemu lagi di chapter 6. Bye bye.